Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini tanggal 29 Desember 2025. IHSG hari ini naik 1,25%, 106,34 poin. Sebenarnya saya lagi liburan ini ya. Jadi ternyata masih bisa mantau market karena marketnya masih buka. Jadi hari ini dan besok. Ini mungkin saya upload besok pagi lah, tanggal 30 ya. Jadi sekalian aja karena masih bisa mantengin market ya sekalian aja saya rekam juga. Sebenarnya sudah saya siapin beberapa materi, cuma karena kesempatannya ada dan tidak mengganggu aktivitas, jadi aman aja lah kita masih bisa berkabar ya. Ada hal yang menarik di hari ini yaitu saham-saham yang berhubungan dengan perkapalan pelayaran lagi naik lumayan cukup drastis. Ini langsung aja saya buka. Jadi semua saham jasa transportasi baik logistik, tambang batu bara, minyak ya, kapal tanker, kompak hari ini naik. SMDR itu naik 11%. Kemudian Soci naik 8,8, Bull naik 14,4, PSSI naik 5,4, Nelly naik 1,5, TB naik 2,4, kemudian PPGL naik 8,8, terus Hais juga ikutan naik, Temas. Nah, ini yang turun-turun ini adalah jasa transportasi publik nih. ASA ini kayaknya rental ya. Terus IPCM ini juga karena pelabuhan, saya anggap itu transportasi. IPCC juga pelabuhan. Board ini juga rental atau taksi. Tapi TPMA itu tidak kemana-mana, jadi tidak tersentuh sama sekali. Saya nggak tahu karena ada sentimen apa terkait dengan seluruh saham ini. Tapi kalau lihat di berita-berita, memang ada beberapa yang mulai mengisukan ya, seperti kayak Mirai Aset tanggal 16 Desember, saham pelayaran kompak berlayar. Ya, 1 minggu yang lalu ya, sudah mulai ada berita-berita. Kemudian harga nikel juga lagi naik-naiknya ini. Ya, tanggal 16 Desember sampai hari ini sudah sampai 15.896 dolar ya per ton. Ini terkait juga dengan kebijakannya pemerintah 2026 katanya mau mengurangi produksi nikel. Jadi harganya mungkin juga terkerek naik dan ada hubungannya dengan uh, logistik. Nah, tapi sebenarnya kayak gini ya, itu suka-sukanya yang pengen naikin aja sebenarnya. Mau dihubung-hubungkan misalnya nikel pun naik segitu. Apa iya di performa perusahaannya pertambangan atau pelayaran juga akan naik misalnya 11%, langsung naik 20-30%. Saya pikir enggak ya, karena namanya perusahaan itu kan kayak kapal besar, jadi beloknya itu enggak selincah kalau kita bawa mobil gitu, atau kalau kita bawa motor. Jadi namanya perusahaan juga masih butuh waktu. Nah, isu-isu yang berkembang, misalnya nikel naik, wah ini logistiknya mestinya ikutan naik, kemudian di sini dinaikin. Ya, saya pikir itu ya nggak murni secara langsung. Toh, kalaupun dilihat secara fundamental, kalau misalnya ya ngomong masalah nikel naik kan berarti fundamentalnya naik toh. Fundamentalnya naik, kemudian sahamnya ikutan naik kan begitu. Tapi malah TPMA nggak kemana-mana. Padahal TPMA itu potensi yield dividennya itu paling tinggi. Ya ini kalau kita lihat dari sisi dividen, kita nggak ngomongin masalah uh, PBV atau EPS-nya mereka ya. Tapi kalau dilihat dari sisi dividen, TPMA itu sebenarnya paling murah ya, karena yield-nya 10%. Kedua ada IPCC, Bird, kemudian IPCM, dan ASA. Tapi yang bawah-bawah kayak HAIS, Temas, SMDR, Maha, ini yield-nya malah paling kecil tuh dividennya. Apalagi Bull, ini nggak bagi dividen dia. Soci, bagi dividen cuma Rp2 tahun lalu kan, 0,4%. Nah, kondisi-kondisi kayak gini ya kita sebagai investor, juga pelaku pasar,
juga mesti cermat ya. Cermat itu jangan sampai kita pengen memanfaatkan peluang tapi akhirnya terjerumus dalam kubangan gitu. Kalau kita nggak pandai-pandai betul, ya sedekah terus-terusan, kita bisa sedekah ke makernya yang membuat kita FOMO. Wah, naik segini, aku ikutan lah. Semoga besok naik yang sama gitu ya. Naik segini, wah pengen ikutan. Semoga dapat cuannya. Kemarin ada yang nanya PSSI. Ada isu apa kok naiknya tinggi begini? Nggak ada isu apa-apa sebenarnya. Tiba-tiba aja volumenya, ini kan rata-rata volume segini, tiba-tiba aja volumenya gede jeber gitu ya, 16 Desember. Habis itu 17 Desember volume gede lagi, terus merah. Terus tadi 29 Desember volume juga gede lagi gitu. Apa isunya dengan PSSI? Menurut saya nggak ada isu apa-apa. Kalaupun ada isu misalnya masalah nikel, masalah ya apapun itu yang dijadikan berita, sepertinya ya nggak berhubungan direct terhadap kinerja perusahaan atau kinerja mereka secara langsung di IMC Pelita Logistik ini. Nah, apakah besok masih berlanjut? Saya pikir kalau 1-2 hari itu masih ya. Nah, seminggu ke depan, nah belum tentu. Tapi dengan kompaknya ini, hari ini, ramenya perdagangan hari ini, rasa-rasanya dari semua barang yang ada di sini ya, Temas, SMDR, kemudian PPGL, PSSI, Bull, Soci, ini rasanya masih rame. Tapi kalau ngomong dividen, dividen yang paling baik atau paling bagus ada di TPMA. Di mana TPMA itu kalau 10,8 kita investasikan di sini ya 10,8 seperti biasa kalau kita simulasi sampai ini dividen for living untuk persiapan pensiun target 10 juta per bulan kita mendapatkan dividen atau 120 juta per tahun dividennya itu setara dengan 222 kita nabung 2 jutaan per bulan sampai 25 tahun itu ya kecapai ya kalau 10,8 udah yang teman-teman yang udah biasa lihat video ini pasti udah tahu bagaimana cara kerjanya dokumen atau file ini. Nah, sambil menemani subuh Anda nanti ya, ya kita lihat penutupan closing tahun 2025 ini seperti apa di tanggal 30 Desember. Ya, berharap portofolio teman-teman closingannya bagus juga ya. Dan tentu harapannya masih sama. Kita bisa terus berada di market, bisa terus menggulung capital yang ada di akun kita untuk menuju target yang sudah kita tentukan masing-masing. Mau dapat passive income atau mau dapat capital gain. Jadi masing-masing orang berbeda-beda, kita hormati. Saya pikir cukup untuk hari ini. Selamat berlibur teman-teman. Sambil berlibur sambil memantau market. Asik juga ternyata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.